cerita riwayat hidup ya dari narasumber kita pada malam hari ini. Bagi yang sudah aktif di ECF pasti tidak asing lagi dengan Bapak Dr. Stefanus Junathan. Saya juga lumayan mengenal beliau karena sudah beberapa kali hadir pada saat beliau menjadi narasumber baik di acara ECF maupun di luar acara ECF. Saya kira malam ini kita mendapatkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau lahir di Cirebon 24 Desember 1970, menyelesaikan sarjana S1-nya di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan. Ada di sini tanggal lulus 12 Maret 1997. Beliau menyelesaikan magisternya, saya baca di sini Erasmus University Rotterdam ya, luar biasa. Lulus 23 Juli 2002. Kemudian menyelesaikan S3-nya di Erasmus University Rotterdam juga, selesai 10 Februari 2011. Luar biasa. Beliau pernah mengemban sebagai pejabat di Sekretaris Lembaga Pengembangan Humaniora LPH Universitas Parahyangan, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan. Malam ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik terkait memang fokus pada COVID-19. Saya dapat materinya tadi pagi kalau nggak salah. Non scholae et domino sed vitae discimus et laboramus. Wah, ini saya mohon dikoreksi ini. Saya jarang baca yang seperti ini. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa malam ini. Kepada Bapak Dr. Stefanus Junathan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di dunia maya sana, dan ya akhirnya bisa juga model-model kayak begini ya. Oke, saya memang membuat judulnya yang sudah saya tanya, saya konsultasikan dengan ahli bahasa Latin, jadi saya rubah aja begini ya. Itu bacanya neque scholae neque domino sed vitae discimus et laboramus. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu pernah membuka pepatah Latin, itu ada yang versi aslinya. Versi aslinya tadi non scholae sed vitae discimus. Versi aslinya begitu. Bahasa Indonesianya sederhana saja sebenarnya. Bukan untuk sekolah kita belajar, tapi untuk hidup. Terus saya perluas judulnya menjadi di pandemi ini, bukan untuk sekolah dan juga bukan untuk tuan, bukan untuk sekolah dan bukan untuk tuan. Tuan ya, bukan Tuhan, tuan. Tuan itu artinya majikan gitu. Kita ini sekolah dan bekerja, belajar dan bekerja bukan untuk sekolah, bukan untuk tuan, tapi untuk hidup. Ya. Nah, nanti seperti di poster-poster ada beberapa tokoh yang disebut, ada Ralph Waldo Emerson, itu penyair dari Amerika Serikat, penyair eseis yang ternama di Amerika Serikat, yang juga hidup pada masa, kalau nggak salah hidup pada masa Perang Saudara juga, begitu ya, Perang Saudara Amerika, termasuk pembela unionis atau pembela utara gitu, yang anti perbudakan. Lalu juga kita akan belajar jadi tokoh berikutnya John Locke,
John Locke itu kebalik ya, harusnya John Locke dulu baru Ralph Waldo Emerson. John Locke itu saya kira Anda semua yang pernah mencicipi filsafat atau baca-baca filsafat, itu tokoh Inggris terkenal, pembela anti kerajaan, pembela apa ya, Cromwell itu penentang kerajaan Inggris. Charles atau siapa yang yang sempat perang saudara di Inggris lama itu. Pembela. Jadi dia itu dia itu berseberangan dengan Thomas Hobbes, karena Thomas Hobbes itu John Locke dan Thomas Hobbes itu sejaman ya. Thomas Hobbes itu mendukung kerajaan, John Locke mendukung Thomas Cromwell kalau nggak salah ya, benar. Itu yang anti kerajaan di Inggris. Lalu dua orang yang berseberangan ini punya filsafatnya masing-masing. Lalu juga tokoh lain yaitu John Dewey. Ini tokoh pendidikan terkenal, saya kira di Indonesia dikenal sekali John Dewey. Siapa tidak kenal John Dewey? Para guru pasti kenal. Saya kalau lihat daftar peserta gini, saya melihat figur-figur guru bermunculan, pasti juga sangat akrab dengan John Dewey gitu ya. Mau guru beneran atau guru panggilan itu, guru pekerjaan atau guru panggilan pasti tahu John Dewey. Lalu ada lagi tokoh satu lagi, Pak Slamet ini ngasih saya tokoh banyak banget ini ya. Tokoh satu lagi itu namanya Ivan Illich. Ivan Illich ini juga dikenal di Indonesia, sempat pada masa Soeharto itu muncul sebagai tokoh yang dibicarakan banyak orang, bahkan sosiolog dari Salatiga itu yang pindah ke Australia, juga temannya Arif Budiman, saya jadi lupa itu. Yunus Arijondro, Pak? Satunya lagi. Yunus Arijondro ya? Satunya lagi, Pak. Bukan Yunus Arijondro, satunya lagi. Ariel Herianto. Ariel Herianto ya, di Singapura ya, Ariel Herianto itu juga sempat mengangkat dia, Ivan Illich. Ivan Illich ini orang yang tadinya menjadi imam, bekerja di Amerika Latin, lalu diminta mundur oleh Vatikan dan akhirnya mundur, dan akhirnya memilih sebagai aktivis hak asasi manusia, penggerak gitu ya, gerakan kemanusiaan. Lalu yang tidak akan saya sebut di sini Marx gitu ya, tapi Anda bisa tahu nanti siapa Marxnya ada di mana gitu ya. Oke, saudara-saudara, kita akan mempelajari memang belajar dan bekerja ya. Karena ini filsafat, mau tidak mau muncul pertanyaan kayak begini. Untuk siapa sih bekerja? Demi siapa sih bekerja gitu? Atau belajar untuk siapa sih? Demi siapa sih gitu. Kalau itu pertanyaan ontologis. Pertanyaan teleologisnya, untuk apa sih? Tujuannya apa? Lalu etis epistemologis, bagaimana sih seharusnya bekerja yang benar itu atau belajar yang benar itu, yang baik juga gimana? Belajar dan bekerja itu seperti apa gitu ya? Itu pertanyaan-pertanyaan filosofis. Metodologis, bagaimana sih seharusnya kita belajar? Bagaimana sih harusnya kita bekerja? Apa sih yang harus kita lakukan gitu supaya kita bisa bekerja dan belajar dengan baik? Nah, catatan saya begini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita itu untuk kerja, sebenarnya juga untuk belajar, itu kita hanya punya satu kata, bekerja saja, belajar saja. Padahal kalau kita baca tokoh-tokoh itu, mereka menggunakan banyak kata, seperti belajar saja ada learning, ada studying, ada apa lagi itu, macam-macam lah ya. Dan setiap kata punya maknanya khas sendiri. Untuk kerja itu ada job, ada work, ada labor,
Ya, ada occupation, ada vocation, ada profession, macam-macam ya. Jadi kalau kita baca John Dewey, Ivan Illich, itu mereka menggunakan kata satu dan kata yang lain itu dengan makna-makna tertentu, termasuk juga kalau kita baca John Locke gitu ya. Banyak ada kata-kata ini, kata itu. John Dewey kalau kita baca baik-baik, apa yang dia maksud dengan occupation, dengan vocation, itu dua hal yang berbeda. Jadi yang disebut occupational atau vocational itu juga dua hal yang berbeda. Ya, kita cuma satu, kerja ahli kita belum tentu ahli itu juga bekerja. Ya, jadi memang kata-kata yang dipakai nanti saya juga akan mencoba membedakan apa yang dimaksud. Semoga ketangkep ya. Karena apa yang dimaksud dengan para filsuf ini dengan kerja, dengan bekerja, pekerjaan, itu kalau kita bilang kerja, belajar, itu macam-macam maksudnya. Ya. Oke. Lalu yang berikutnya juga penting kita perhatikan adalah para filsuf itu, para pemikir ini, punya pengandaian penting yang tidak bisa kita lupakan kalau kita bicara tentang bekerja dan belajar, yaitu orang merdeka. Ini tema penting sejak sejarah filsafat ya. Kalau kita belajar sejarah filsafat, kita akan ketemu tema penting ini sejak Athena, sejak Yunani dan sejak Yunani kuno di Athena terutama ya, oleh Plato dan Aristoteles dan kaum Stoa dan kaum apalagi Sofis gitu ya, perdebatan Sokrates, dan mereka itu semua bicara tentang bicara banyak hal, tapi pengandaiannya harus jelas, yaitu filsafat, pendidikan, pekerjaan itu harus dibicarakan dalam konteks orang merdeka. Kita tidak mungkin bicara pendidikan dan kemerdekaan dalam konteks budak, karena mereka tidak bekerja dan tidak belajar. Bahkan dalam perbudakan tidak boleh bekerja dan tidak boleh belajar. Mereka tidak boleh bekerja, mereka hanya melakukan suruhan dan taat pada suruhan itu. Itu bukan bekerja. Yang namanya bekerja itu mengandaikan adanya kemerdekaan. Jadi kalau Anda sekarang di kantor ini kerja, disuruh saja, bebas sedikit dimarahin, itu Anda itu bukan bekerja, itu Anda itu budak. Ya, budak. Budak tidak bekerja, budak tidak belajar. Maka orang merdeka itu menjadi syarat pertama, dan orang merdeka itu punya potensia. Apa potensianya? Kemampuan internal untuk memilih, ya, walaupun kondisi eksternal tidak menyediakan alternatif, tapi secara internal kita tetap bisa memilih, dan itu dibuktikan oleh Viktor Frankl. Ketika dia di penjara di kamp tawanan di Dachau, ya, dia menemukan hal yang penting dalam teori logoterapinya, bahwa orang bisa memilih walaupun dalam ancaman kematian setiap detik. Karena di kamp tawanan Auschwitz, Dachau, dan mana lagi itu, orang ditembak itu bisa setiap detik. Detik door, detik berikutnya door di sebelah sana, detik berikutnya door di sebelah sana. Gitu. Lalu di tengah ancaman kematian seperti itu, orang tetap bisa memilih, saya mau bertahan atau saya nyerah. Itu pilihan paling dasar, dan itu satu hal yang penting yang dimiliki oleh orang merdeka. Budak tidak dianggap punya pilihan semacam ini. Budak tidak boleh punya pilihan. Kalau budak punya pilihan, dia orang merdeka. Makanya dia dirantai, disiksa, dimacam-macamkan, supaya untuk menandakan kamu tidak punya pilihan. Secara internal juga kamu tidak punya pilihan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa menentukan bahkan tanpa alternatif tadi ya, sama. Kondisi internal, kondisi eksternal. Kondisi eksternal tanpa alternatif, kondisi internal bisa menentukan. Maka pelajaran kebebasan yang paling penting pertama-tama bukan berpendapat. Pelajaran kebebasan paling penting pertama memilih. Gitu. Dan bisa memberi respon sesuai dengan yang dipilih. Itulah kita kenal dengan responsibility.
Responsibility buat saya selalu dari kata response dan ability. Kemampuan untuk menanggapi sesuatu sesuai dengan pilihan itu. Dan kerangka memberi tanggapan itulah baru kita bisa menalar, lalu kita bisa menemukan pola baru yang tersembunyi, itulah discovery. Lalu kita bisa menciptakan hal yang baru sama sekali, kreasi, inovasi, dan kita bisa mengarahkan. Kita bisa mengarahkan orang lain dan kita bisa mengarahkan diri sendiri. Itu namanya potensi orang merdeka dan didukung oleh aktusnya. Ya. Jadi didukung oleh aktusnya. Apa aktusnya? Mengeksplorasi orang lain gitu. Ya. Mengeksplorasi diri, mengekspresikan diri, lalu juga berpendapat, bernalar, ya, lalu menemukan itu aktusnya ya, membimbing dan mengarahkan orang lain, dan yang penting dan ini saya kira kita bisa berdebat ya, tapi pada dasarnya mau negara kapitalis, mau negara komunis, pada dasarnya tetap mengakui satu hal ini. Orang merdeka bisa mempunyai milik pribadi. Orang komunis boleh loh punya milik pribadi. Cuma mereka tidak bisa yang lebih, hanya yang disediakan saja. Kalau Anda pergi ke Belanda, Anda akan banyak melihat rumah sosialis. Artinya rumah itu tampak depannya sama semua. Tampak depan sama tampak belakang sama semua. Kalau Anda pernah ke Belanda kayak gitu. Rumah orang Belanda itu kan jelek. Nggak ada variasi bentuk begitu, bentuk begini, nggak ada. Bentuknya begitu ya begitu, satu jalannya begitu semua. Bahkan kita bisa hafal rumah Belanda itu kalau pintu masuk sebelah kiri apa, sebelah kanan apa itu hafal ya, karena semuanya begitu. Dan itu namanya rumah sosialis. Ya, artinya orang boleh punya rumah tapi bentuknya kayak begitu. Bahkan di Belanda itu saking sosialisnya membongkar rumah itu harus izin pemerintah. Merenov rumah gitu. Kalau tidak, didenda. Yaitu orang Belanda ya. Tapi yang jelas, kita boleh punya kepemilikan pribadi. Dan itu Aristoteles, John Locke, Adam Smith, dan yang lain-lain membela. Sebenarnya Marx juga tetap membela, walaupun Marx tidak setuju pada properti, gitu ya, tapi sebagai apa ya, modal, gitu ya. Tapi dia tetap menerima bahwa orang tetap boleh punya milik pribadi, karena tanda bahwa orang bebas apa? Kalau menurut Aristoteles itu simple, tanda orang bebas, dia punya barang. Budak nggak boleh punya barang. Orang merdeka boleh punya barang. Ya, ini semua jadi dasar buat kita memahami bekerja dan belajar. Dan kita akan cari inspirasi dari para filsuf ini. Ya, berikutnya tentang belajar dan bekerja, untuk orang-orang merdeka memang belajar dan bekerja mengandaikan realisasi potensi. Itu yang lebih apa ya, lebih mendalam lagi. Belajar dan bekerja itu mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita. Maka seringkali juga belajar dan bekerja itu dikaitkan dengan kondisi psikologis. Kalau senang, belajar dan bekerja senang, maka hasilnya akan berbeda kalau belajar dan bekerja terpaksa. Beda kan, beda sekali. Pak Yono juga sebagai ahli pendidikan juga pasti tahu ya, jelas beda. Orang yang belajar karena terpaksa dan orang yang belajar karena senang, hasilnya beda. Orang yang bekerja karena terpaksa dan orang yang bekerja karena senang, hasilnya beda. Ya, karena itu tandanya bahwa kita bekerja dan belajar. Lalu sejalan dengan potensi, maka aktusnya juga muncul seperti tadi ya. Bedanya dengan budak adalah budak tidak boleh mengekspresikan potensinya, dilarang. Ya, budak tidak boleh. Lalu tidak mengandaikan kesesuaian dengan aktus sama sekali. Ya, self-fulfillment, pemenuhan diri itu tidak ada dalam budak. Itu. Ya, tapi ada dalam orang merdeka. Dan
Anda saya kira jangan bekerja seperti gambar yang di sebelahnya gitu ya, yang bekerja dan belajar itu hanya jadi wayang. Kalau kita lihat cepot aja tiba-tiba dia bisa berekspresi aneh gitu kan ya, di luar dalamnya gitu kan. Makanya orang Jawa percaya wayang itu ada isinya, supaya kalau wayang itu ada isinya, sehingga sebenarnya dalam pewayangan itu siapa sih yang menggerakkan, wayang atau wayangnya gitu, dalang atau wayangnya gitu. Ya toh, yang menggerakkan tokoh cerita itu dalang atau wayangnya. Kalau kamu perhatikan cepot gitu ya, cepot itu bisa sangat hidup loh. Walaupun dia kayu. Ya. Jadi wayang saja itu bisa mengekspresikan diri. Masa Anda enggak gitu. Padahal wayang kan dikendalikan. Gitu ya. Itu bekerja dan belajar. Lalu paradigma yang dipakai, nanti kita bisa perhatikan di tokoh-tokoh itu. Para tokoh-tokoh ini menggunakan dua paradigma. Ada yang satu mengatakan atas nama individu dan komunitas. Dan ini filsuf itu senang dengan kata-kata ini, atas nama individu dan komunitas. Belajar dan bekerja adalah kembali ke hakikat diri, ke self-nya. Ya, mau individual, mau komunal, sama saja. Ya, tapi kembali ke hakikat diri. Atas nama pertumbuhan personal juga. Ya, John Locke itu tidak anti komunitarian, tapi John Locke mengatakan komunitarian yang sejati itu dibangun oleh pribadi-pribadi yang mengalami pertumbuhan dan bersama-sama mengembangkan komunitas itu namanya masyarakat komunitarian menurut John Locke. Lalu atas nama kebebasan dan kreativitas, dan demi kebebasan dan kreativitas itu sendiri, ya, maka freedom is freedom for the sake of freedom gitu. Ya, itu ekstrimnya ya, tapi kebebasan itu selalu berkaitan dengan diri sendiri gitu. Dan paradigma ini juga menghidupi nilai-nilai secara alamiah, tekanannya secara alamiah, ya. Secara alamiah itu apa? Secara alamiah itu artinya dalam kondisi bebas, setara, dan rasional. Tiga paling tidak ya, filsuf-filsuf ini punya semacam kesamaan lah. Kalau kita hidup secara alamiah itu kita bebas, setara, dan rasional. Gitu. Ya, itu yang namanya paradigm. Dan saya kira pandangan kembali kepada individu dan komunitas ini diacu oleh liberalisme, diacu oleh sosialisme, gitu ya. Itu dua hal yang sebenarnya kembali lagi pada paradigma ini. Lalu ada yang beratas nama negara atau korporasi, institusi. Ya. Ya, itu paradigma yang lain. Paradigma ini tentu saja kepentingan utamanya adalah kepentingan negara dan korporasi yang menjadi agenda dan prioritas itu. Lalu atas nama kekuasaan, power dan kapital itu juga menjadi paradigma penting untuk korporasi dan negara. Ya, ini negara itu kan seperti kalau orang Israel itu kan punya kepercayaan bahwa kalau Israel sudah terkepung, maka mereka itu bisa membuat patung raksasa dikasih nama golem, lalu mereka berdoa pada Allah, minta supaya Allah mengirimkan rohnya masuk dalam golem, lalu golem ini akan keluar dari benteng kota Israel itu dan akan menghancurkan semua musuh. Dan banyak cerita kayak begini ya. Golem, itu namanya makhluk jajaden orang Israel. Negara itu kayak golem. Oke, komunitas sama-sama sepakat menciptakan sebuah bangsa, tapi ketika dia sudah terbentuk, dia akan jalan sendiri, dia akan bertindak sendiri. Bahkan orang Israel pun tidak bisa menghentikan golem, dan mereka bisa mati juga karena golem itu. Maka hanya Allah yang mencabut nyawa golem itu, nanti golem itu kembali menjadi batu.
Negara juga begitu. Sekali dikasih nyawa, gerak sendiri. Maka seringkali bertentangan dengan individu. Gitu. Ya, bertentangan dengan komunitas. Seakan-akan negara itu hantu gitu. Ya. Hantu yang apa namanya? Hantu yang apa? Mencengkeram gitu, seperti kata Thomas Hobbes itu ya, Leviathan gitu. Siap mencengkeram setiap orang, menakutkan gitu. Ya, memang itulah yang namanya pemikiran orang ya. Dan atas nama kapital dan power itu kayak begitu. Atas nama kebebasan dan kreativitas, pertumbuhan dan perkembangan yang sistemik dan terarah, negara senang begitu. Pokoknya sistemik dan terarah. Kebebasan boleh, tapi terarah. Gitu. Terkendali. Maka Soeharto senang bilang, aman dan terkendali. Ah, itu negara. Lalu merekayasa dan mengintegrasikan, mengelola, menata, mengarahkan nilai-nilai sesuai dengan kepentingan power dan kapital. Yaitu negara ya. Lalu sekarang kita lihat pada para tokoh. Kita lihat John Locke dulu. John Locke bicara tentang pendidikan. Ya, ini sisi paradigma yang individual ya, edukasi dan kerja. Pendidikan itu mengembangkan kondisi alami manusia, rasionalitasnya, kebebasannya, kesetaraannya, berdasarkan argumen penciptaan. Lalu pendidikan merupakan upaya yang sengaja dikonstruksi, ya, sengaja dikonstruksi demi mengisi lembaran putih. John Locke itu kan terkenal dengan pandangan ini ya, dengan tabula rasa ya, istilahnya tabula rasa. Anak itu kan seperti tabula rasa, kosong, kertas putih yang siap diisi oleh dirinya sendiri. Ya. Dan untuk itu memang orang tua jangan hanya mengandalkan adat dan tradisi. Ya, orang tua harus mendidik anak-anaknya sedemikian rupa sehingga dia menjadi pribadi yang berkeutamaan dan berguna. Ya, jadi dalam konteks moral dan kerja gitu ya, nanti pendidikan itu menurut John Locke pendidikan itu harus dilakukan melalui pengalaman gitu, pengolahan pengalamannya. Jadi dalam pengalamannya itu si anak belajar mengenal bahwa dirinya itu rasional, bebas, dan setara. Itu yang penting buat John Locke. Dan tidak harus di dalam gedung. Bisa aja dari rumah. Homeschooling. Nah, itu ide-ide itu ya, homeschooling. Bisa aja dari rumah. Orang tuanya sendiri bisa menjadi guru. Tidak harus pakai guru dari luar. Guru dari luar itu kalau misalnya orang tuanya tidak sanggup, boleh panggil guru dari luar. Tapi kalau bisa pendidikan dilakukan dari rumah. Jangan sampai anak belajar itu hanya membuat anak itu takut, taat, seperti budak. Nah, ini yang penting. Jangan membuat anak-anak belajar seperti budak gitu, berperilaku seperti budak, itu nurut, taat, manut gitu. John Locke anti itu ya. Itu yang John Locke. Sekarang dalam hal kerja juga sama ya. Dalam hal kerja juga begitu. Kerja itu John Locke punya istilah sebenarnya homo faber. Homo faber itu manusia yang bekerja. Artinya bekerja itu mengandaikan kebebasan, yakni berkeutamaan dan bermoral, dan rasional. Jadi kalau pekerjaan tidak disertai dengan keutamaan dan tidak bersifat rasional, artinya tidak membuat orang itu berpikir, hanya melaksanakan perintah, itu bukan bekerja, itu budak. Itu. Dan satu lagi yang penting buat John Locke, realisasi dari bekerja yang bebas dan rasional, orang punya sarana untuk hidup. Apa itu sarana? Profesi, ya, keahlian, jelas dong, keahlian. Dan harta milik.
harta. Terutama ya karena John Locke itu juga masih dalam budaya agraris, tanah itu demikian penting karena tanah itu tempat orang mempunyai kebutuhan hidup. John Locke ini belum masuk ke revolusi industri ya, tapi memang argumen John Locke ini akan menjadi dasar penting untuk revolusi industri. Karena John Locke mendukung bahwa sebelum revolusi industri sudah menegaskan bahwa harta milik itu sebagai suatu yang harus ada dalam diri orang bebas. Bukan tempelan harta milik itu. Kita itu harus punya sesuatu yang menjadi canda bahwa kita itu orang bebas. Gitu. Ya, itu juga suatu hal yang penting yang kalau kita mendekati cara berpikir barat gitu. Ya, komunisme, sosialisme sama. Orang tetap nggak boleh punya harta milik, enggak, salah itu. Boleh punya harta milik. Yang dilarang itu yang ditabukan oleh komunisme kalau harta milik itu berlebihan sehingga lalu hanya dipakai untuk kepentingan itu saja tanpa memperhatikan lagi kesejahteraan orang lain dan lain-lain. Itu yang ditentang oleh Marx dan lain-lain. Tapi pada dasarnya sih kalau orang punya harta milik, ya kenapa enggak? Gitu. Berikutnya, masih kita lihat sisi individual pra-abad 20. Kita lihat Ralph Waldo Emerson. Ini juga orang yang antik ya, karena konon dia waktu sekolah dia jarang masuk, sering bolos. Itu. Sering bolos. Tapi dengan membolosnya itu dia justru jadi penyair dan jadi eseis terkenal gitu. Jadi jangan paksa anak untuk ada di ruang kelas terus gitu. Siapa tahu yang di ruang kelas terus itu ya sebenarnya mentalnya budak gitu misalnya. Lalu orang yang balelo itu anak-anak yang bengal yang hobinya bolos gitu. Jangan dianggap wah ini anak tidak. Bisa jadi sebenarnya dia bakat gitu ya, bakat jadi orang pintar bisa jadi, itu bisa jadi. Kan siapa tahu juga. Tapi Ralph Waldo Emerson itu termasuk orang yang punya punya eksplorasi cukup kuat, keinginan eksplorasinya cukup kuat sehingga dia kemudian menulis pendidikan itu harus berbasis pada 3 hal, nature, book, and action. Ya, untuk anak yang suka bolos aneh ya. Dia bicara yang kedua tuh book. Ya, buku gitu. Ya, ini ya Anda sudah ini kelebihan Emerson ya. Jadi pendidikan itu harus berlangsung dalam pengalaman. Sekali lagi John Locke muncul juga pengalaman. Emerson juga menyinggung pengalaman. Pengalaman apa? Belajar dari alam. Ya. Lalu belajar dari alam, tentu saja dalam hal ini mengamati, mengeksplorasi alam, lingkungan hidup, dan lain-lain, sambil menggali inspirasi dari membaca buku. Ya, Emerson itu tidak mau membaca buku untuk menghafal. Buat dia, membaca buku bukan untuk menghafal. Membaca buku itu untuk menimba inspirasi apa yang muncul dalam buku itu. Ya, lalu berdasarkan belajar dari alam, menimba inspirasi, lalu orang mulai beraksi melalui pengalaman hidupnya, lalu dia bisa mengekspresikan pengetahuannya gitu. Ya. Lalu buat Emerson akhirnya dia bilang pengalaman hidup seorang cendekia adalah kamus gitu. Ya. Jadi buat dia seorang cendekia itu ibarat kamus ya. Dia bisa mengeksplorasi segala hal, lalu dia bisa mewujudkan ilmunya gitu ya. Itu mewujudkan apa yang dia tahu dalam kenyataan gitu. Nah, Emerson itu salah satu pendukung dari demokrasi. Ya, maka dia mengatakan tujuan pendidikan adalah membentuk masyarakat demokratis yang setiap
warganya dapat mengekspresikan diri dan mengandalkan dirinya sendiri untuk beraspirasi membangun komunitasnya sendiri. Sekali lagi ya saudara-saudara, ini adalah argumen yang muncul dari paradigma individual. Maka selalu muncul tema kembali pada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, lalu berdasarkan pribadi yang kokoh itu lalu membentuk masyarakat, itu ya. Ini Emerson dan John Locke itu tidak jauh berbeda. Lalu pendidikan dan kemudian bekerja pada usia dewasa hendaknya berpusat pada subjek atau peserta didik untuk berekspresi dengan minat belajarnya, sesuai dengan minat belajarnya. Belajar jangan hanya mengulang dan meniru, itu yang ditentang oleh Emerson. Belajar jangan hanya mengulang, menghafal, jangan. Meniru, jangan. Belajar itu harus menimbulkan orang yang baru. Gitu. Jadi kalau saya belajar filsafat, saya nggak bisa jadi kayak Plato. Saya harus muncul jadi orang yang baru, filsuf yang baru, yang antik, yang aneh. Gitu. Sama kayak Pak Slamet juga belajar filsafat harus jadi orang yang aneh. Akhirnya Pak Slamet. Itu ada tuh Pak Slamet di situ. Ya jadi belajar harus mendorong anak didik supaya bereksplorasi secara kreatif. Ya. Nah, tembok sekolah tidak cocok untuk belajar semacam ini. Ya, para filsuf itu selalu punya ini ya, selalu punya gagasan belajar itu di pengalaman, di lingkungan, di alam, kembali lagi pada alam. Kalau kita kenal sekarang dengan istilah student learning center ya, betul ya, SLC ya. Kalau nggak salah begitu, kalau teorinya lah, Pak Wiono lebih ahli lah, itu lebih hafal, saya nggak hafal. SLC itu Student Learning Center ya, pokoknya yang pusatnya pada mahasiswa, jangan teacher learning center kan gitu. Jangan TLC tapi SLC gitu. Nah, itu istilah-istilah yang muncul dari para pendidik. Ya, para pemikir pendidikan, maksudnya bukan para pendidik, para pemikir pendidikan yang seringkali nyeleneh-nyeleneh itu ya. Nah, pada abad 20 argumen-argumen ya misalnya saya hanya mengambil dua tokoh yang dianjurkan yaitu John Locke dan Emerson muncul dalam pemikiran John Dewey misalnya ya. John Dewey itu memang dari abad lampau tapi salah satu peletak dasar pendidikan modern abad 20 dan abad 21. Ya, dia itu sangat memperhatikan dua hal. Sebagai tokoh pemikir, dia memperhatikan dua hal. Satu pihak ada unsur individu, pendidikan mesti menghargai anak, tapi jangan melupakan bahwa ada aspek institusi, yaitu tempat pendidikan, dan guru di situ menjadi wakilnya. Maka anak dan guru itu harus bertemu dalam pendidikan. Ya, kalau kita lihat John Locke dan Emerson tadi kan guru tidak terlalu diperhatikan ya, tapi kalau kita baca teori-teori John Dewey, maka anak penting, guru juga penting. Ya, karena figur guru akhirnya yang juga akan membimbing anak. Maka belajar merupakan kesempatan anak untuk mengeksplorasi dirinya, kata kuncinya mengeksplorasi, lalu dia berusaha berefleksi sebagai pribadi rasional, berkeutamaan, gitu ya. Dan dia juga bisa menghayati sebagai anggota komunitas, karena pendidikan itu, kalau kita perhatikan, dari zaman Plato, dari argumennya Plato, itu selalu pendidikan itu diletakkan dalam konteks membentuk masyarakat. Tidak pernah pendidikan itu dilepaskan dari membentuk masyarakat. Maka John Dewey juga sama. Anak itu harus belajar bahwa dirinya berasional, punya keutamaan, tapi juga tumbuh sebagai anggota masyarakat. Ya, nanti bedanya dengan bekerja ya, lain ya. Jadi pendidikan itu jangan diletakkan dalam konteks bekerja, tapi
pendidikan harus diletakkan dalam konteks membentuk sebuah masyarakat. Kita ini pengen masyarakat kayak apa sih gitu. Ya, John Dewey itu sangat kuat argumennya di situ ya, dan juga Emerson itu juga punya pandangan yang seperti itu. Pendidikan yang bagaimana harus ada dalam sebuah negara yang demokratis, dalam hal ini Amerika ya. Tentu saja Amerika maksudnya. Tapi bukan berarti lalu non-Amerika tidak bisa berpikir tentang itu juga. Ya. Maka anak kalau bisa mengeksplorasi dirinya sebagai pribadi yang punya rasionalitas, keutamaan, juga sebagai warga masyarakat, dan mengalami bahwa dirinya bisa berkembang dan bisa menjadi ahli. Dan guru dalam hal ini membimbing, bukan menginstruksi. Maka kita sih bisa kembali ke Ki Hajar Dewantoro ya ini. Semoga para ahlinya juga banyak di sini ya. Ki Hajar Dewantoro yang ahli-ahli teorinya Ki Hajar. Di belakang, di depan, di tengah gitu ya. Itu kan istilah-istilah yang membimbing itu kan di belakang, di tengah, di depan. Di belakang ngapain, di tengah ngapain, di depan ngapain. Itulah fungsi membimbing. Jadi sebenarnya apakah John Dewey baca Ki Hajar atau Ki Hajar baca John Dewey, ya nggak tahu ya. Tapi kalau dua orang ini ketemu cocok. Karena Ki Hajar memikirkan pendidikan dalam konteks Indonesia Merdeka. Taman Siswa itu kan dalam konteks Indonesia Merdeka. John Dewey juga berpikir dalam konteks Amerika yang demokratis gitu. Jadi pendidikan itu selalu ditempatkan dalam konteks membentuk masyarakat, bukan link and match. Gitu, bukan menjawab kebutuhan pasar. Jadi jangan sampai pendidikan diletakkan di tengah pasar. Ada tuh di Caringin sekolah di tengah pasar. Ada. Biar rame beneran, ini bisa sekolah enggak anaknya ini. Ya sekolah kok di belakang pasar ya. Gimana sih itu bikin sekolah. Ya jadi saudara-saudara, guru kemudian menyediakan fasilitas. Memang guru dalam hal ini memfasilitasi anak didik supaya bisa mengembangkan dirinya. Maka sekolah itu buat John Dewey, sekolah itu tetap punya peran. Ya. Gedung itu tetap punya peran. Kalau John Locke kan menolak, Emerson juga menolak. John Dewey, oke, sekolah itu punya peran. Perannya apa? Sekolah itu menjadi komunitas yang mengajarkan anaknya relasi interdependen. Ya. Dan sebuah laboratorium hidup buat si anak itu. Maka maka John Dewey itu punya model yang namanya lab school. Nah, kan di Indonesia banyak tuh. UPI punya lab school, mana lagi punya lab school gitu. Nggak tahu Unpar mau punya lab school nggak? Lab school gitu. Lab school itu maksudnya sekolah menjadi sarana percobaan buat anak untuk mengalami eksplorasi diri, mengalami banyak hal berinteraksi yang saling mendukung gitu. Komunitas yang gambaran sebuah komunitas ideal dari sebuah negara gitu. Itulah sekolah. Ya, maka bekerja juga menurut John Dewey, bekerja itu juga memang tujuannya menjadi ahli, menjadi profesional, ya, atau occupation ya. Itu teorinya John Dewey melalui pengalaman belajar seumur hidup. Jadi orang yang bekerja itu juga karena rasionalitasnya dan karena keutamaannya, maka dia bisa belajar seumur hidup. Profesi itu bukan cuma pekerjaan. Ya, ahli dan profesi itu bukan cuma pekerjaan, karena disitulah orang mengalami pengembangan kapasitas pribadi yang bermoral dan intelektual, dengan relasi yang interdependen dengan masyarakat, dengan warga masyarakat. Jadi bekerja juga, Dewey itu juga melihat bekerja sebagai sarana untuk membangun masyarakat demokratis. Jadi belajar ditempatkan dalam membangun masyarakat, bekerja juga dalam membangun masyarakat. Ini memang pikiran-pikiran ideal, saudara-saudara ya, karena kita kan umumnya kalau ditanya, kamu kerja ngapain? Cari duit, titik. Bekerja harus membangun masyarakat. Nanti dulu lah ya, membangun masyarakat, cari duit aja susah gitu. Tapi John Dewey
selalu mengatakan begitu. Ya bahwa bekerja itu ada konteksnya, yaitu membangun komunitas yang interdependen. Ya, sama seperti pendahulu-pendahulunya yaitu Aristoteles dan Plato. Ya, kenapa saya kembali ke sana terus karena memang ya dosen saya pernah bilang filsuf itu catatan kakinya Aristoteles dan Plato gitu. Jadi cuma menurunkan sedikit saja dari Plato dan Aristoteles. Ya, jadi memang dari awal sudah dipikirkan membangun sebuah polis Athena yang kuat, yang kokoh, maka perlu didukung oleh pendidikan dan bekerja. Itu Plato sudah mikir, Aristoteles juga mikir. Sisi individual yang lain, tentu saja Ivan Illich. Oh, ini lebih ekstrim lagi ya, saudara, karena pendidikan itu tujuan akhirnya adalah kemerdekaan untuk mendapatkan akses sosial, berkembang sebagai pribadi yang ahli gitu. Lalu pada dasarnya sekolah itu harus bisa berbagi pengetahuan. Belajar itu harus bisa berbagi pengetahuan. Ya. Orang belajar itu harus bebas dari kewajiban untuk membentuk karir tertentu yang dipesan oleh pemberi kerja. Nah, itu. Belajar itu harus bebas dari pesanan-pesanan seperti ini. Ya, pesanan. Jadi kan kita suka bangga ya, oh anak saya sebelum lulus sudah diterima kerja di bank. Nah, itu pesanan. Anak saya udah bisa kerja di sana di auditor KPMG. Wah, itu pesanan. Ivan Illich tidak mau begitu. Kalau anak itu mau tumbuh sebagai itu pribadi yang utuh, maka dia biarlah dia mengeksplorasi dirinya sendiri, nanti dia berbagi tanpa harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, tentu saja ini kalau ada orang Depdikbud mendengar ini, mungkin Departemen Pendidikan mendengar ini, ntar dulu, belajar tidak memenuhi kebutuhan pasar, gimana caranya? Masa belajar hanya untuk apa ya? Tapi kenyataannya orang yang masuk dalam pekerjaan yang memenuhi tuntutan pasar, akhirnya dia tidak bekerja kok. Dia melakukan apa yang disuruh. Ya enggak? Gitu. Dia tidak bekerja, dia hanya pesuruh, apa ya? Orang yang disuruh-suruh, apa sih kalau pesuruh itu orang yang disuruh-suruh bukan ya? Ya, gitu. Nah, belajar dalam arah ini menjadi pengalaman bereksplorasi dalam jejaring yang hidup, dalam jejaring yang ramah, yang hidup, yang hangat gitu. Jadi komunitas yang kondusif gitu ya. Ini memang orang kalau bilang kalau baca Ivan Illich, John Dewey, kamu teh lagi ngimpi apa gimana gitu ya. Utopis banget gitu ya. Tapi memang itulah fungsinya filsuf kali ya, mengingatkan orang bahwa ada dunia lain loh, tetap loh ya. Dunia sekarang ini bukan satu-satunya inspirasi, bukan satu-satunya pegangan, masih ada bayangan lain dan mari kita ke sana, mari kita ke sana, mari kita ke sana gitu ya. Jadi saudara-saudara, pengalaman bereksplorasi membentuk jaringan yang hidup yang terdiri dari usia sebaya dan figur teladan yang mumpuni. Figur teladan itu bukan untuk ditiru, tapi dia akan mengajak anak-anak untuk pembelajar-pembelajar ini untuk mengembangkan dirinya, supaya dapat pengalaman baru. Janganlah belajar itu terkokong dengan program-program sekolah atau kurikulum. Nah, di sini ada yang belajar tentang kurikulum nggak? Jangan-jangan banyak master kurikulum juga nih di sini. Saya juga termasuk ya. Saya kerja di filsafat, lalu dikasih tugas ketua prodi, mau nggak mau saya mikir kurikulum gitu. Aduh, orang mau belajar filsafat, belajar apa aja gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau nggak kalau dia mau belajar di luar dari kurikulum ini boleh nggak gitu? Maka mungkin itu Mas Menteri itu maksudnya begitu ya. Belajar itu jangan terkungkung oleh kurikulum yang ada di perguruan tinggimu gitu. Boleh aja kemana-mana, kamu mau 8, tadi dikasih kesempatan kan 8 pilihan. Belajar merdeka, kampus merdeka, hebatnya Mas Menteri ini. Mungkin dia belajar banyak baca bukunya Ivan Illich barangkali ya. Barangkali ya. Karena menurut Ivan Illich, belajar itu tidak boleh terkekang oleh program sekolah. Biarkan dia bebas gitu. Mau apa?
Terus Dikti udah bilang, oke, boleh begitu, tapi 5 semester di kampus dulu ya, nggak boleh kemana-mana, diikat dulu ya. Nanti 3 semester kamu boleh pergi kemana-mana gitu. Ya nggak tahu ya, apakah bisa diatur seperti itu? Atau model-model yang mungkin dulu nggak kebayang, kebayangnya juga mungkin dulu, ya nggak sih model online kayak begini. Itu seperti yang mau dibuat oleh Unpar Plus, model Coursera, Udemy, MOOC, Spada, Dikti juga punya Spada. Yang orang itu akhirnya memilih saja dia mau belajar ini, belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar ini. Ya semau saya tuh, saya ngeblend sendiri. Gitu. Kalau menurut Dwi ya dibimbing sama guru. Ya mungkin panutannya Mas Menteri itu dua, Ivan Illich sama John Dewey. Karena John Dewey kan menekankan figur guru yang membimbing. Ya. Sedangkan eksplorasinya ada di Ivan Illich. Eksplorasi saja, eksplorasi. Eksplorasi, ayo silakan bebas. Jangan ikut kurikulum, jangan. Kurikulum itu hanya memberatkan anak dengan tas sekolah yang isinya banyak bukunya gitu. Belajar itu seharusnya nggak bawa buku. Satu lagi Pak, itu kayaknya pendidikan yang membebaskan itu, yang Ya. dipelesetkan jadi pendidikan yang memerdekakan itu. Itu kan aslinya pendidikan yang membebaskan itu. Ya, itu istilah-istilah yang yang seolah-olah ideal, tapi dari situlah kita bisa menggali bahwa ada sisi pengalaman individu dalam belajar dan bekerja itu yang tidak boleh diabaikan, dan ini menjadi penting dalam belajar dan bekerja. Ya. Oke, sekarang kita pindah ke sisi institusi, paradigma yang institusi untuk edukasi dan bekerja. John Locke juga bicara tentang bekerja dari segi institusi. Ya, John Locke itu walaupun dia belum sampai pada revolusi industri, ya mungkin sudah ya, mungkin pada awal-awalnya atau pada awal revolusi industri, sebabnya John Locke itu sekitar itu, karena yang mengalami revolusi industri banyak itu Adam Smith, yang revolusi industri 1.0. Ya, masyarakat industri itu seharusnya mengusahakan orang agar bekerjanya. Nah, saya mulai dengan membuat kata khusus bekerja. Di situ saya buat dengan huruf besar, B-nya huruf besar. Karena bekerja dalam itu saya maksudkan Faber itu bukan labor ya, bukan labor. Labor itu budak. Work, occupation, itu kalau dalam bahasa Dewey. Vocation itu juga dalam bahasa Dewey ya. Bukan labor itu kerja kasar. Ya, bekerja itu adalah kesempatan untuk mengembangkan pemikiran dan berkeutamaan. Ya, jadi hasil dari bekerja itu nanti akan muncul dalam hak milik pribadi. Ya, karena maka John Locke itu menyebut hak milik pribadi itu sebagai wujud dari bekerja. Hak milik pribadi itu wujud dari bekerja. Nah, Adam Smith itu lebih menegaskan lagi, kebudayaan itu produk. Kebudayaan adalah produk atau buah dari karya komunitas yang bekerja. Bekerja dalam besar loh ya, bukan bekerja dalam arti labor ya, bukan ya. Bekerja dalam arti huruf besar. Ya. Dan nanti suatu bangsa itu akan dilihat kesejahteraannya dari situ. Atau maka Adam Smith itu kan menulis buku tebal itu kan, The Wealth of Nation, kesejahteraan dari bangsa-bangsa. Ya, itulah hasil dari bekerja. Bekerja yang bagaimana? Bekerja yang bermartabat. Ya, maka John Locke itu menghargai pekerjaan. Dia membagi dua pekerjaan. Pekerjaan yang produktif, seperti petani, nelayan, buruh pabrik, itu buat John Locke, buat Adam Smith itu bekerja sebenarnya ya. Ya. Tapi kemudian diputar oleh liberalisme menjadi ya kamu cuma bagian dari perusahaan lah gitu, titik. Ya. Lalu wira swastawan itu adalah orang yang bekerja, dan orang-orang yang non produktif
Pekerjaan yang non produktif itu kayak apa? Kayak saya itu pemikir, filsuf, guru Pak Guru itu tidak produktif. Terus prajurit, politikus itu tidak produktif dalam kacamata Adam Smith ya. Yang penting lagi dalam teori Adam Smith, bekerja itu mengubah nilai dan membentuk alam sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan manusiawi atau antropomorfisme. Ya. Jadi teori ini kemudian tetap diambil alih oleh Marx dan Hegel dan kemudian Hari bahwa pekerja itu mengubah nilai, memberi nilai, value added dalam istilah industri, value added, bahan baku, bahan mentah menjadi bahan baku menjadi bahan jadi, kan gitu ya. Dimulai dari bahan mentah, diolah menjadi bahan baku diolah lagi menjadi bahan jadi. Itu kan proses proses memberi nilai pada alam sehingga sesuai dengan kebutuhan manusiawi. Ya, itu penting. Nah, dari segi yang di abad ke-20, saya mengacu pada Thomas Piketty dan Ha Jun Chang. Thomas Piketty itu adalah pemikir dari ekonom dari Perancis yang mengarang buku terkenal Capital, itu sempat bestseller dan menjadi pembicaraan banyak ekonomi lainnya. Dan Ha Jun Chang itu seorang ekonom juga dari Korea yang dia menulis buku yang aneh gitu. Dia menulis buku yang akhirnya, jadi jangan percayakan dunia ini pada ekonom. Dia ekonom. Dunia ini terlalu indah untuk dipercayakan pada ekonom. Ya, itu Ha Jun Chang ya. Karena dia ekonom gitu. Ya, tapi memang dua orang ini bicara tentang hal yang sama, yaitu di abad 21 ini ketika kapitalisme juga sudah berkembang, kapitalisme itu sudah berkembang sekarang generasi keempat. Dalam kapitalisme generasi keempat itu kerja dan modal itu dua hal yang terpisah. Ya. Melalui usaha, melalui industri dan perdagangan, barang dan jasa itu merupakan sesuatu yang sifatnya produktif, menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi bekerja yang tadi ya berasional dan bermoral itu akan menghasilkan keuntungan yang diputar lagi dalam usaha. Maka lalu hasil bekerja itu bukan hanya menghasilkan hak milik, tapi menghasilkan modal. Nah, ini bedanya dari John Locke dan Adam Smith. Ya. Diputar lagi sehingga menjadi modal. Maka bekerja itu ada hubungannya dengan modal. Ya. Maka bekerja adalah modal itu ada dua macam, ada yang material dan non material. Ya, saya kira ini yang belajar ekonomi saya nggak perlu jelasin lagi tuh, yang kita semua mengerti modal material itu apa saja, modal non material apa saja. Non material itu ada paten. Mohon izin Pak Jonathan, ini 5 menit lagi kalau bisa ya. Ada hak paten, hak intelektual, profesionalitas itu termasuk dalam kepakaran juga ya. Kepakaran itu termasuk dalam modal non material. Dan bekerja memang lalu dikaitkan dengan produksi, ya, terutama berkaitan dengan kepemilikan usaha dan pengelolaan, penataan modal, aset, investasi, dan lain-lain. Dan kebanyakan memang finansial arahnya. Dalam kasus negara maju, kaum bekerja ini belum tentu berpendidikan tinggi. Ini menurut Ha Jun Chang ya. Ha Jun Chang itu punya menulis satu yang menarik, 23 hal yang Anda tidak ketahui tentang kapitalisme. Judul bukunya itu, 23 hal yang tidak Anda ketahui tentang kapitalisme. Dan dalam buku itu dia menyebutkan, coba lihat Swiss. Swiss itu, angka orang yang masuk perguruan tinggi di Swiss itu lebih rendah daripada bangsa-bangsa Eropa lainnya. Gitu. Tapi mereka paling makmur. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena menurut Ha Jun Chang, karena sebenarnya pendidikan tidak ekuivalen dengan bekerja. Dengan bekerja itu tidak ekuivalen. Ya, pendidikan membentuk pribadi yang disiplin. Pribadi yang disiplin nanti menentukan produktivitas. Jadi bukan pendidikannya. Ya, bukan pendidikannya. Jadi
menurut Hajun Chang, orang yang bekerja, yang punya intelektual dan bermoral itu, belum tentu berpendidikan tinggi dan tidak usah berpendidikan tinggi. Nggak usah. Ngapain? Orang Swiss itu begitu katanya, ya menurut Hajun Chang loh ya. Jadi, kenapa bilang begitu? Karena sebenarnya pendidikan tinggi, modal pendidikan itu, di negara-negara yang sudah lebih maju, itu bisa diganti oleh mesin cerdas. Sistem mesin cerdas. Gitu. Jadi buat apa sekolah tinggi-tinggi? Gitu. Mungkin agak ini ya. Tapi itu termasuk hal yang sebenarnya kita tidak tahu menurut Hajun Chang dari sistem kapitalisme. Karena sistem kapitalisme itu menempatkan bahwa bekerja itu yang terutama kamu punya rasionalitas dan punya keutamaan itu saja. Tidak harus pendidikan tinggi kok. Syukur-syukur punya keahlian. Syukur-syukur. Keahlian juga tidak harus dari sekolah toh. Lalu pekerja yang lain, nah yang ini yang tidak dalam huruf besar itu, dan tidak ditebalkan, yang bisa saja berpendidikan tinggi, gitu ya, kayak saya, gitu ya, saya S3, gitu ya, tapi saya jadi suruhannya Unpar, gitu, gitu ya, itu hanya menjadi modal insani. Oh, izin Pak Jonathan, 2 menit lagi ya. Ya, jadi modal insani saja yang produktivitasnya secara sistemik itu bisa disingkirkan gitu. Maka pemikiran linear seperti bekerja itu buat apa sih bekerja? Bekerja itu harus supaya kita produktif. Produktif itu punya penghasilan. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak, bisa. Oke. 2 menit lagi, Pak. Nah, sekarang kita lihat konteks Indonesia ya. Indonesia itu belajar dan bekerja itu saya ambil dari sejarah dan dibantu oleh teman saya untuk melihat ini ya, untuk melihat sejarah ini. Sejarah di Indonesia itu tentang pendidikan, kita mesti bilang pendidikan Indonesia itu dibuat untuk menciptakan pegawai. Itu aja, secara sederhana. Ya, lalu memang kita di abad 20 ini berdebat bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Ada yang bilang harus link and match, ada yang mencampurkan teorinya Dewey. Tapi umumnya sih di Indonesia bekerja itu sekolah untuk kerja, sekolah untuk kerja. Sekolah untuk pekerja ya, bukan untuk bekerja. B besar, hanya pekerja. Yang ya sekali lagi itu bisa diganti sama mesin. Maka ada delusi di Indonesia itu, sekolah supaya pinter. Pinter, pekerjaannya baik. Pekerjaannya baik, penghasilannya tinggi. Penghasilannya tinggi, kaya raya. Kaya raya, sejahtera. Dah. Ya, lalu bekerja dan belajar untuk pembentukan diri interdependen, pengalaman dan eksplorasi, berkreasi bagaimana? Ya, oke saudara-saudara. Apa yang bisa saya tarik dari tokoh-tokoh ini? Tokoh-tokoh tadi bicara tentang bahwa bekerja dan belajar itu berkaitan dengan pengalaman berekspresi, mengeksplorasi diri, menghidupi dan menyebarkan nilai, punya pengetahuan, dan lain-lain, dan hidup dalam komunitas yang interdependen. Ya. Dan yang penting lagi, inspirasinya itu sekarang masanya kita sekolah dan bekerja untuk menjadi kreatif dan inovatif. Tantangannya di situ. Karena kita itu selalu menasihatkan anak kita kalau sekolah juga sama. Seperti orang tua kita menasihatkan kepada kita. Sekolahlah yang pinter, kalau pinter nanti bekerja, kalau bekerja juga nanti bisa kaya. Selesai. Padahal bangsa yang besar itu, ya, bangsa yang bisa banyak kreativitasnya, banyak inovasinya. Inovasi itu belum tentu dipakai industri loh ya. Belum tentu. Inovasi kalau sudah berkembang banyak baru dilirik oleh industri. Gitu. Ya. Bisa nggak pendidikan ini, mumpung kita ini dalam masa yang serba diambangkan semua, bekerja nggak jelas, sekolah juga nggak jelas, ayo kita bentuk lagi. Mas Menteri itu udah termasuk yang menggulirkan ide-ide
anehnya dan liarnya gitu ya tentang mau kampus merdeka, belajar merdeka gitu ya. Bisa nggak ditangkap oleh para pendidik dan kita semua orang yang warga Indonesia ini? Eksplorasi, pengalaman, dengan tujuan pada kreativitas, inovasi, dan membentuk komunitas yang interdependen. Ya, saya kira cukup di situ dulu lah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah ini. Sangat luar biasa. Ya, kita, Pak Dudung, Bun Ratna, teman-teman yang lama berkecimpung di dunia pendidikan pasti merasakan itulah ya. Gagasan-gagasan Paulo Freire, Ivan Illich, ya. Itu kita ingin sekali itu bisa terimplementasikan. Kita kemarin dengan diangkatnya Mas Menteri ini sebenarnya juga banyak menaruh harapan ya, mulai mengemukakan gagasan pendidikan yang memerdekakan, ya, yang kita kenal dulu pendidikan kaum tertindas itu. Tapi agar gagasan-gagasan nanti bisa diperkaya oleh para partisipan, tadi sudah kita alokasikan untuk 2 termin, Pak Jonathan. Mudah-mudahan nanti masing-masing penanya untuk termin pertama atau termin kedua nanti kita beri kesempatan untuk mic-nya di-on-kan kurang lebih 1 menit lah ya. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada sampai jam 20.30 kita bisa 3 pertanyaan di sesi pertama, dan di termin kedua nanti kalau ada 3 lagi ya kita lagi, atau minimal sudah ada 2 pertanyaan. Saya persilakan Bapak tim IT untuk memberikan kesempatan kepada Bu Ratna Linda Lubis yang pertama ya. Selamat malam Bu Ratna Linda Lubis. Malam. Apa kabar? Silakan Bu, ada 1 menit kesempatan dengan Pak Jonathan. Ya, Pak Jonathan mau tanya ya, kan sekarang kita lagi PJJ, ya kan? Nah, PJJ itu kan jarak jauh, sehingga jauh di mata, jauh di hati, gitu. Saking jauhnya, saya mau tanya, pendidikan jenjang menengah sekarang, SMP, SMA, apakah kejauhan itu bisa dikatakan sebagai celah untuk for the sake of freedom, gitu? Karena kelihatannya ya, sambil belajar bisa sambil ngapain gitu. Itu aja sih, Pak. Makasih. Baik. Sudah ditangkap. Ya, silakan yang kedua Bu Emi Sundari. 1 menit untuk Bu Emi Sundari. Oke. Selamat malam Pak Jonathan. Halo? Selamat malam, Bu. Ya, Selamat malam. oke. Saya agak tertarik banget ya dengan penjelasan Bapak. Tapi yang menggelitik itu pertanyaan pertama saya adalah, jadi menurut filsuf itu pendidikan terbaik itu seperti apa Pak Jonathan? Terus yang kedua, apakah bekerja dulu atau belajar dulu atau belajar dan bekerja bersamaan gitu? Gimana kalau menurut Bapak? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Yang ketiga di termin pertama Bapak Andi Sutioso. Silakan Andi. Selamat malam. Halo Pak Andi Sutioso. Mic-nya di-unmute dulu Pak. Gambarnya sudah kelihatan nih Pak Andi Sutioso. Tinggal mic-nya diklik dulu Pak Andi. Halo. Atau nanti kita berikan kesempatan di termin kedua. Silakan Pak Jonathan, yang pertanyaan pertama dan kedua dulu kita bahas. Tadi dari Ibu Ratna ya. Ya. Bu Ratna tadi nanya tentang PJJ ini apakah bisa jadi celah. Ya memang kita mengalami hal yang tidak terduga ya dengan PJJ ini ya, dengan online ini. Saya juga bukan orang yang ahli pendidikan dalam konteks jarak jauh ini. Tapi memang pendidikan ini, model ini ya, bukan model jarak jauh ini memang mengandaikan satu hal. Orang itu bebas melakukan apa saja sambil dia sekolah, sambil dia menuntut ilmu, sambil dia belajar. Dia bebas melakukan apa saja. Ya, maka memang ya saya sebagai dosen misalnya terima aja bahwa nanti kalau saya punya kelas online, bahwa online-nya sambil nyetir mobil, online-nya sambil masak, online-nya sambil makan-makan,
online-nya sambil ngantuk, saya pasang record. Yang penting ya bisa saja itu Kalau sebuah mahasiswanya mungkin bisa, kalau dosennya kelihatannya sulit, Pak. ya sebenarnya sulit, tapi mahasiswanya bisa. Tapi memang ada sisi kebebasan yang diletakkan kepada pembelajar. Dan kondisi ini menentukan yang kedua, kebebasan itu menentukan yang kedua, yaitu minat. Nanti kita akan lihat beneran di PJJ ini ya, karena MOOC itu seperti MOOC Coursera atau Udemy, itu kita akan lihat beneran orang itu minat apa enggak dengan yang dipelajari. Ya, itu akan kelihatan beneran kok. Akan kerasa. Jarak jauh juga kerasa. Orang yang memang minat sekolah itu bukan karena saya sekolah ini karena ada pacar saya, ada teman saya. Kalau nggak nurut saya dimarahin orang tua. Kan kelihatan, sudah kelihatan. Sama aja saya tuh ngajar calon imam. Saya ngajar calon imam, calon pastor Katolik di Fakultas Filsafat. Kelihatan mana yang mau jadi pastor tuh memang beneran minat. Sama yang ya daripada gua nggak bisa hidup jadi pastor aja lah. Itu ada. Jadi emang kelihatan di kuliah online ini kelihatan gitu. Memang bener serius gitu ya, dan ada orang-orang yang bener-bener serius gitu ya, sangat serius dengan panggilannya gitu ya. Refleksinya mendalam. Ini saya baru punya kelas P3M atau KKN yang online gitu ya. Kami mencoba KKN online ini dalam semester pendek ini, Fakultas Filsafat. Para frater itu ada yang, ya pokoknya ngerjain tugas, selesai, nilainya dikumpulin, titik. Tapi ada yang refleksi beneran, saya merasa tidak memperlakukan orang lain sesuai dengan martabatnya. Waduh gila, seru amat gitu ya. Itu memang celah dalam arti dua hal. Celah buat mereka lari dari kenyataan. Nah iya memang itu terjadi dengan kuliah PJJ ini. Tapi juga celah mereka belajar sesuai dengan mereka apa yang mereka mau. Dan disinilah kemudian sekolah itu diuji. Apakah sekolah itu menjadi minat anak apa tidak? Apakah pendidikan itu jadi preferensi anak apa tidak? Jangan-jangan sekolah itu hanya karena disuruh orang tua. Gitu. Orang tuanya juga menanggung malu, kalau nggak sekolah kan malu. Malu gue, simpen di mana gitu. Ya mungkin kebanyakan orang tua akan malu kan kalau anaknya nggak sekolah. Apalagi orang tua sekarang juga pada malu kalau anaknya nggak sekolah perguruan tinggi. Nanti malu atau pas dilamar, kamu sekolahnya apa? Wah, SMA aja. Waduh, kok SMA gitu. Kok bukan sarjana? Apalagi cowok gitu ya. Sekolahnya apa? SMA. Wah, kok bukan sarjana? Gitu ya. Mungkin orang tua malu. Tapi saudara-saudara itu yang penting. Sekarang masa yang bisa dilihat. Celahnya dilihat. Lalu Bu Emi, saya kok cocok dengan John Dewey ya. John Dewey itu tidak berat sebelah. Ya, artinya dia melihat peran dua, anak dan guru sebagai pusat dari pendidikan. Maka pendidikan itu di satu pihak student center, tapi juga pada saat tertentu dia harus teacher center. Karena pada saat tertentu guru itu kan kalau berdiri di depan, kalau menurut Ki Hajar, dia itu kan akan membimbing, orang menarik ke arah dia. Dia menjadi pusatnya. Kalau dia di depan menurut Ki Hajar. Kalau dia di tengah, dia di belakang, maka student center. Ya, itu menurut saya. John Dewey itu lengkap ya, seperti Ki Hajar Dewantoro kalau menurut saya ya, lengkap. Jadi melihat pendidikan itu dari dua sisi. Dari sisi anaknya, dari sisi institusi yang diwakili oleh guru. Maka memang tantangannya, kurikulumnya seperti apa? Nah, itu dia. Tantangannya kurikulumnya. Kurikulumnya harus seperti apa? Kurikulum yang kaku, kurikulum yang banyak beban, atau kurikulum yang di Indonesia ini ada idealisme belajar seperti di Finlandia, toh. Maka kemarin banyak berita, buku, belajar model sekolah Finlandia yang nggak ada ujian atau nggak ada apa, padahal di Finlandia sendiri itu masalah semua itu. Nggak gampang juga menangani anak-anak kayak begitu. Karena banyak juga orang lari dari negara Finlandia karena
karena nggak suka juga gitu. Ya, dari sana di ini diidealkan, wah hebat Finlandia, ya itu misalnya ya. Tapi memang lalu ada masalah kurikulum. Kurikulum sudah berapa kali ganti sih Pak Wiono? Saya nggak apa lagi, udah SD, SMP, SMA itu sudah banyak. Ya, terakhir KTSP 2006 sama 2013. Nah, apakah nanti dengan Mas Menteri dari 2021 ya nggak tahu lagi. Tapi kurikulumnya mau diapain? Memang itu tantangan sendiri Bu Emi. Ya, belajar dan bekerja ya saya tidak mau mengatakan belajar dulu baru bekerja atau bekerja dulu baru belajar. Kalau kacamatanya Emerson, kacamatanya Ivan Illich, dua-duanya bisa dilakukan bersamaan kok. Dalam kacamata Ha Jun Chang sebagai ekonom, sambil bekerja orang bisa belajar kok, menjadi ahli. Dan tidak harus pendidikan tinggi. Tidak harus S3 kayak saya. Gitu. Baik, statement kedua ya, Pak Jun ya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Andi Sutioso, dilanjutkan Pak Dudung dan Pak Dharma. Ya, terima kasih. Ya, ada gangguan sinyal Pak Andi. Silakan Pak Andi, selamat malam. Ya, sudah masuk suaranya ya? Sudah Pak. Ya. Ya, saya mengelola sebuah sekolah juga dan sangat tertarik sama konsep-konsepnya John Dewey gitu. Jadi yang tadi saya tulis di Q&A itu statement beliau bahwa education is not preparation for life, education is life itself gitu. Dan kita mengalami sendiri dalam situasi pandemi sekarang ini, seluruh dunia hidup itu kan lagi berantakan ya, semerawut gitu. Nah ini yang saya pikir jadi pertanyaan refleksif sangat mendalam buat kita semua ya, termasuk dunia kerja gitu ya, karena kita lihat juga kapitalisme itu kan sangat rapuh ternyata. Bangunannya aja menterengnya, tapi semua pada bangkrut dalam waktu sebentar dalam kondisi gara-gara COVID ini gitu. Jadi itu yang saya pengen mungkin dapat perspektif dari Pak Junatan ya, ini hubungannya bagaimana nih dari statementnya John Dewey yang tadi ya, bahwa education is life itself gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Dilanjutkan kedua Pak Dudung Abdurrahman dan yang ketiga nanti Pak Dharma Lesmono. Silakan, selamat malam Pak Dudung. Pak Dudung bisa mendengar suara saya? Mic-nya sudah di-on-kan? Oke. Pak Dudung masih belum Selamat bisa malam. sambung. Oh ya, selamat malam. Bang Kang. Alhamdulillah. Efek lockdown kayaknya Koko Junet jadi agak montok. 1 menit loh Pak Dudung, jangan lama-lama. Ayo. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaan saya agak out of context ya. Tapi penasaran banget. Ini kaitannya dengan ritual sebenarnya. Jadi corona ini mengajari kita menemui Tuhan dalam kesendirian. Bukan di masjid, bukan di mimbar, bukan di Ka'bah kalau bergerak Islam. Bukan di Santo Petrus, bukan di dinding ratapan atau tempat-tempat ibadah. Nah, sepertinya corona itu membawa pesan bahwa ritual itu rapuh gitu. Dalam tanda petik, hura-hura atas nama Tuhan itu semu. Hanya topeng dan bahkan, mohon maaf, jadi komoditas dagang gitu. Ada aspek ekonomi di situ. Nah, jadi corona mengajarkan kita untuk menemui Tuhan itu secara sunyi, secara hening gitu ya. Dan keheningan yang bermakna itu adalah bagian dari upaya kita mengenali Sang Dia itu. Nah, bagaimana pendapat Pak Jonathan mengenai perspektif ini, Pak? Terima kasih, Pak. Dicatat, Pak Dudung. Ya, baik, lanjut Pak Dharma Lesmono, penanya ketiga. Oke, selamat malam Pak Jonathan. Malam Pak Darmo. Ya, artinya dari tadi tentang berbagai filsuf sudah disampaikan gitu ya. Sekarang kalau menurut Pak Jonathan pribadi, metode atau sistem pembelajaran yang ideal itu yang seperti apa untuk level dasar, menengah, dan tinggi gitu ya. Walaupun tadi kayaknya sudah untuk pertanyaan yang pertama sudah agak terjawab gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sistem pembelajaran yang ideal dengan kondisi pandemi yang sekarang itu sebenarnya merupakan dalam tanda petik bencana atau malah anugerah. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini tanggung ada satu penanya lagi ini, silakan. Siapa? Bu Lydia Mutiara Dewi ya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Selamat malam. Oh, ternyata ini. Mohon izin Pak narasumber karena apa?
waktunya terbatas, saya tadi ada titipan dari panitia untuk pengumuman sebentar. Jadi minggu depan itu ECF kita adalah diskusi film. Para peserta diharapkan nonton dulu Black Death di Netflix biasanya, atau The Great Plague di YouTube. Itu pengumuman dari panitia. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan sambil statement penutup dari Pak Jonathan. Pak Andi Sutioso, ini kepala sekolah ini ya, saya mesti hormat sama Bapak ini. Saya sependapat dengan Dwi Pak untuk mengatakan education is life itself. Memang begitu ya, karena hakikat dari pendidikan itu adalah pengembangan diri anak, pengembangan diri subjek didik, kemampuan dia bereksplorasi sampai dia tumbuh sebagai manusia yang bisa berpikir rasional, punya keutamaan dalam konteks Kristiani, mungkin Islam juga beriman, lah itu religius, itu istilah-istilah agamanya. Memang begitu. Dalam konteks itulah hidup harus dimengerti bahwa hidup adalah sesuatu yang satu hal yang satu pihak bisa dimengerti dengan pikiran, tapi juga satu pihak perlu dialami. Hidup adalah pengalaman itu sendiri, Pak. Ya, memang pendekatan filsafat yang saya kembangkan juga, dan juga itu saya coba ke hidup saya juga adalah pengalaman. Bagaimana akhirnya dari hari ke hari yang saya jalani adalah sebuah pengalaman, bukan sebuah tugas, sebuah narasi yang bisa diceritakan kepada orang lain. Dan pada saat itulah saya mungkin Ivan Illich cocok juga dibagikan kepada orang. Pengetahuan itu selalu bisa dibagikan kepada orang. Pengetahuan itu tidak perlu dibeli dengan lewat Gramedia, lewat Nizam, gitu. Nggak usah. Pengetahuan itu bisa dibagi. Dan PJJ semacam ini adalah cara membagi. Ya, cara membagi. Webinar-webinar yang tiba-tiba sangat banyak di sekitar kita itu adalah cara berbagi. Ya kan kita tiba-tiba dihujani dengan banyak webinar gitu ya. Cara untuk berbagi satu sama lain. Apa saja bisa jadi webinar gitu sekarang. Ya, itu memang esensi hidup begitu. Esensi hidup pada dasarnya berbagi kok, bukan berjual beli loh ya, berbagi. Ya, karena transaksi juga bisa dengan berbagi, tapi tidak jual beli gitu. Itu menurut saya. Itu Pak Andi. Lalu Mang Dudung, ya begitulah Mang. Ya, mungkin juga belajar itu dan bekerja itu sebagai di masa COVID ini juga sebagai satu sarana untuk masuk dalam diri sendiri sih, Mang. Ya. Sunyi dalam diri sendiri di kamar begini, lalu ya di kamarnya sendiri, tapi kan di depan saya ada layar gitu, tapi bersama dengan lain. Tapi memang lalu membuat orang kembali pada diri sendiri banyak. Dan ritual yang sejati itu kan sebenarnya ritual yang muncul dalam kesendirian itu. Bukan ritual yang dirayakan rame-rame. Memang ungkapan iman juga butuh bersama-sama. Seperti sholat pun juga bisa berjamaah. Dan juga kita bisa menghayati sholat berjamaah dengan khusyuk kan. Itu sebuah juga pengalaman iman bersama, menghadapi hidup yang separuh bisa dijelaskan, separuh misterius. Kalau semuanya bisa dijelaskan, bukan lagi hidup robot, tapi karena ada aspek misteriusnya, ada gelapnya, ada tidak tahunya, ya lalu hidup itu rame gitu loh. Ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Seperti diri kita sendiri juga gitu kan. Ada sesuatu yang jelas dan ada yang tidak jelas. Yang kita sendiri nggak bisa ketahui, dan itulah esensi dari hidup yang ditangkap oleh John Dewey menurut saya, Pak Andi Sutioso. Ya, jadi hidup itu ada aspek yang harus juga terus-menerus dieksplorasi. Maka John Dewey ya itu bilang
Bekerja itu kan lifelong learning. Bekerja itu kan lifelong learning. Karena kita punya spesifikasi keahlian itu tidak bisa berhenti, tidak hanya berhenti pada satu titik, tapi terus bisa berkembang, mendalam. Itu Pak Mang Dudung dan Pak Andi. Pak Darmo, saya kira saya sih tetap, buat saya pendidikan itu tetap dua hal ya. Satu, anak, dua, guru. Ya. Guru juga mengandaikan dia guru juga seorang pembelajar yang tidak pernah berhenti juga. Ya toh? Saya tetap harus belajar. Saya banyak belajar dari murid-murid saya banyak belajar dari para frater, saya banyak belajar dari para mahasiswa. Ya karena mereka membentuk saya, mereka guru saya untuk hidup. Saya bisa guru, saya bisa ngajar logika di depan, tapi logika sebenarnya kan ada di anak-anak itu sendiri, dan saya yang hanya mengeluarkan saja gitu, mengeluarkan sedikit supaya mereka itu bisa bereksplorasi dengan penuh. Lalu apakah ini bencana atau anugerah? Bencana untuk metode lama, Pak. Untuk sekolah yang terkukung, sekolah yang serba dibatasi, yang kurikulumnya cuma nurun dari profesor 25 tahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah diganti-ganti, itu bencana itu. Gurunya gaptek. Bencana itu. Tapi anugerah untuk orang-orang atau guru-guru, mungkin dosen-dosen, atau yang senang bereksplorasi. Atau sebuah tantangan untuk bereksplorasi. Buat anak-anak juga mungkin bencana karena ya kita nggak bisa ketemu teman lagi. Tapi juga anugerah dalam arti ya sekolah itu ternyata tidak harus lewat tembok. Gitu. Kalau saya ada ini lagi Pak Jonathan, kita jadi lebih dekat dengan keluarga, ya kan. Jadi pembelajaran nggak ditumpukan ke sekolah ya, kan sekarang. Iya, itu. Kebetulan kalau saya tinggal di lingkungan yang dekat, tetangga itu seperti saudara ya. Ya. Jadi sekarang kita makin akrab dengan tetangga. Kita kan tahu sama tahu. Ada tetangga yang ODP, dia sudah tahu diri, isolasi mandiri, kayak gitu. Jadi kita saling percaya. Ya begitu. Dan hal ini juga akhirnya orang tua menjadi guru kan. Iya. Yang tadinya sekolah itu diserahkan ke guru, sekarang diserahkan pada orang tua. Itu tantangan tersendiri. Itu bisa bencana kalau memang tidak kenal anak. Ya. Tidak kenal anak. Nggak siap kumpul ya. Begitu. Semoga menjawab Pak Darmo, Mang Dudung, dan Pak Andi Sutioso. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, Pak Jonathan sebagai narasumber. Luar biasa ini. Oh, tadi ada pertanyaan dari, punten Pak, ini pertanyaan dari Oh ya, mau dijawab? Boleh. Dari apa hubungan antara pendidikan dan insting? Ya, memang pendidikan itu ini juga ya, mengelola insting, atau yang mencoba mengenali insting-insting manusiawi. Yang insting itu kan naluri yang sangat alamiah ya, bukan rendah, bukan alamiah, dan itu perlu dikenali, perlu juga diberi saluran, dan itu pendidikan itu mengarahkan ke sana, membentuk karena insting juga akan membantu orang untuk mengamati dengan baik, bereksplorasi dengan baik gitu. Dan pembentukan itu bisa diganti sistem cerdas. Ini dia. Mau dijawab apa ini? Mungkin bisa, mungkin juga tidak, gitu ya. Apakah sistem cerdas itu bisa sampai pada titik kesadaran seperti di film-film? Seperti apa ya? Cepi, kalau nggak salah, itu film dari Afrika Selatan tentang anak muda yang membuat robot, lalu dia menanamkan kesadaran. Robotnya berperan sebagai polisi. Cepi atau apa judulnya itu, film dari Afrika Selatan. Itu film yang menarik karena lalu apakah mesin bisa punya kesadaran? Karena kesadaran itu bagian dari insting juga. Ya, kita tidak bisa memisahkan kesadaran lebih tinggi, insting lebih rendah. Kalau menurut saya kesadaran dan insting itu bentuk alamiah manusia, makhluk hidup, dan dua-duanya bisa berhubungan. Dan itu masih misteri buat manusia sendiri. Apakah mesin bisa mengambil alih itu?
Ya, ya gitu. Kalau kita mau pakai film Hollywood bisa. Ya, tapi nggak tahu lah itu evolusi manusia sih ya. Kita nggak tahu ya evolusi manusia. Teilhard de Chardin juga bilang manusia itu bukan puncak, bukan satu-satunya puncak. Manusia kita sekarang ini ya, bukan satu-satunya puncak dari ciptaan. Gitu. Mungkin masih ada lagi yang lebih canggih lagi. Kita nggak tahu. Kan evolusi kan jutaan tahun untuk membentuk sebuah makhluk. Ya kita nggak tahu ya. Umur manusia itu kan 70 tahun jika kuat, 80 jika nekat, 90 jika keras kepala, 100 jika nggak bisa dikasih tahu. Siap. Sudah ya, jam 8.32. Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan.